Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya. Saya kedatangan sebuah kiriman apa ini ya, lampu LED ya. Lampu LED yang katanya sih buat akuarium ya, buat hiasan akuarium. Jadi kali ini saya akan membagikan sekaligus membagikan tutorial cara perbaikannya. Ini katanya kendalanya lampunya berkedip-kedip. Lampunya berkedip-kedip, tidak manteng ya. Dan ya sudah, berkedip saja, tidak mantang. Seharusnya mantang ya. Ini panjangnya 1 meter lebih ya. Panjang sekali ini, 1 meter lebih. Dalamnya ini LED semua, entah berapa volt, semuanya berapa volt, entah berapa volt. Tetapi dengan keadaan lampu nyalanya katanya berkedip. Sekarang saya akan melakukan tes pencobaan berkedipnya seperti apa. Kita lihat bersama ya. Saya colokkan dulu listriknya dan saya on kan. Ternyata seperti ini ya, kedip-kedipnya tuh. Oke, ditakutkan ada yang rusak, jadi bertambah rusak, jangan diteruskan. Sekarang saya akan langsung membongkar ya, tidak usah pakai lama. Sekarang kita eksekusi, sekarang kita melakukan pembongkaran. Apakah di dalamnya ada apa dan apakah di dalamnya ada kekonsletan. Itu kita sama-sama belajar, kita sama-sama otodidak, dan kita sama-sama mencari pengalaman ya. Oke, mudah-mudahan kita berhasil untuk memperbaiki sebuah lampu LED ini. Oke, saya akan membongkarnya ya. Untuk ini ada pegangan ya. Ini ada pegangannya, kita tinggal tarik aja ini pegangan ini. Tinggal tarik lagi. Tarik seperti ini. Karena ini hanya untuk dudukannya aja, jadi ini. Dan untuk membuka ininya kita menggunakan kunci L ya. Jadi menggunakan kunci L kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Bentar, saya akan membukanya dulu aja ya, supaya cepat. Dan kunci L-nya sudah terlepas ya, sudah terlepas. Sekarang saya akan menarik tutup ini. Dan ternyata dalamnya ada sedikit gosong-gosong ya. Dalamannya ada sedikit gosong-gosong. Saya akan melepas tutup ini ya dulu. Ini tinggal tarik aja seperti biasa. Ini seperti LED nama ya. Cara kemasannya seperti papan LED nama itu ya, yang berjalan itu ya, papan LED yang berjalan itu. Saya pernah memperbaiki seperti itu, papan LED yang berjalan, papan nama ya. Papan nama saya pernah memperbaiki, dan cara membukanya sama seperti ini gitu. Kita tarik kayak seperti ini, tarik lagi, dan di sini ada hangus-hangus ya. Wow, keren ya, ada hangus-hangus seperti terbakar. Memang terbakar ini ya, memang terbakar, hangus. Nah, ya, sebentar ya, saya akan merapikannya dulu ya. Ini sangat hangus-hangus terbakar ini tuh. Oke, saya akan merapikannya dulu. Saya akan membersihkan
saya akan mencari sebuah cairan untuk pembersihnya dulu. Jadi saya akan kuas-kuas dulu ya, supaya lebih bersih, supaya terlihat. Bentar, saya akan melakukan pembersihan dulu. Dibersihkan dulu ya, supaya terlihat di mana yang letaknya yang konslet tersebut, supaya terlihat ya. Sekaligus untuk membersihkannya supaya lebih enak lagi dilihatnya. Ini masih terlihat kotor sampai bersih ya, sampai terlihat bersih. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan ataupun pengetesan. Oke, setelah bersih terlihat sekali ya jalur-jalur yang putus ataupun yang terbakar, jalur-jalurnya. Saya akan merapikan jalur-jalurnya dulu ya, supaya terlihat lebih enak gitu diperbaiki. Oke, saya akan merapikannya dulu. Oke, sebentar. Ini sudah saya bersihkan. Sekarang saya akan melakukan penyolderan ataupun pengecekan jalur ya. Sebentar ya, saya akan mencari bahan untuk mengganti ataupun untuk menjemper jalur ini. Saya akan mencari dulu. Dan setelah saya bersihkan semuanya, kerak-keraknya juga, ternyata ada sebuah dioda ya. Ternyata ada sebuah dioda. Sebentar, kita dekatkan. Ya. Di sini ada sebuah dioda di sini. Dia sudah tidak terlihat lagi. Ya, tidak terlihat lagi berapa volt kah dan berapa ampere kah dioda yang ada di sini. Ya, sudah tidak terlihat lagi, sudah hancur. Dan ini jalur-jalurnya pun sudah tidak terlihat lagi sebetulnya ya. Entah kemana jalurnya. Bekasnya pun tidak ada. Ya, bekas-bekasnya juga tidak ada. Seperti ini nih, ada jalur-jalurnya ini kan. Lebih enak. Tapi ini karena sudah terbakar, hangus, jalurnya entah kemana gitu kan. Tapi tetap kita akan mencari ya jalurnya ya. Kita akan mencari supaya kita lihat aja jalur kesininya. Di sini ada sedikit ya petunjuk ya. Di putih ini ada sedikit petunjuk papan PCB ataupun jalur-jalurnya kemana gitu kan. Nanti kita telusurin saja dari mana kemana gitu kan. Ada sedikit petunjuk di sini nih, ada jalurnya nih di sini nih. Ada jalurnya, nggak sembarang putih seperti ini, enggak. Dalamnya ada jalurnya dia. Oke, kita akan mencari dulu. Saya akan mencari jalurnya dulu ya. Kemana larinya gitu.
Dan setelah saya mencari jalur-jalurnya, ternyata ya beginilah ya keadaannya. Jadi keadaannya itu jalurnya memang tidak ada. Sudah putus, sudah tidak terhubung lagi. Tetapi saya akan menjampernya saja ya, karena jalur ini jalur lampu untuk ke sini. Ini jalurnya ada 2 jalur ya. Ada 2 jalur plus, dan di sini juga plus. Ini plus, ini min, di sini plus. Ya, plus, min, plus. Positif, negatif, positif. Jadi saya akan menjampernya saja dari plus ke min ya, plus ke min. Maksudnya negatif ke positif, saya akan menjampernya saja supaya keadaannya bisa normal kembali ya. Soalnya setelah saya telusuri jalur-jalur di sini, setelah saya telusuri lampu sampai ke sana, jika kita menggunakan satu jalur, ini akan terjadi beberapa lampu tidak akan hidup, tidak akan menyala beberapa lampu. Dan jika lampu kita akan menggunakan jalur di sini, hanya lampu yang sebelah sini saja yang hidup. Jika kita menggunakan ataupun menyambung ke sini, hanya lampu ini saja yang hidup, ya kan? Ini ada 3 jalur. Jadi saya akan menjampernya jalur sini ke jalur sini. Saya akan menjampernya ya. Jalur sini ke jalur sini saya akan jumper. Sebentar. Jalur sini dengan jalur sini saya akan jumper saja, supaya bisa hidup dan supaya bisa setting keinginan kita gitu kan ya. Bagaimana keinginan kita, lampu mana yang hidup dan lampu mana saja yang tidak hidup, dan apakah ingin berbarengan hidupnya gitu ya. Soalnya sistemnya sistem begitu. Ini lampu ini sistemnya, apakah ingin 1 jalur, apakah ingin 2 jalur, apakah ingin 3 jalur hidupnya, itu kan menyalanya gitu. Jadi akan saya gitukan saja supaya bisa seperti semula lagi ya. Saya akan melakukan penjamperannya dulu. Lakukan penjamperan. Ini sudah saya jumper ya. Sekarang saya akan memotong. Nah, sekarang sudah ya. Sudah sudah saya jumper dari sini ke sini, sudah saya jumper ya. Seharusnya ini dioda ya, tapi ya setelah saya lihat jalurnya ya tidak masalah ya dioda, karena sama saja jalurnya itu. Jadi saya jumper seperti ini. Jadi untuk menghidupkan lampunya bisa, kalau di jumper seperti ini bisa 2 baris hidupnya, ataupun 3 baris hidupnya, ataupun yang sampingnya aja hidupnya boleh, bisa, ataupun yang tengahnya saja bisa, itu kan apa keseluruhan bisa hidup. Itu kita tinggal pencet-pencet dari sini on off-nya ya. Tinggal on off-nya. Sekarang saya akan mencoba menghidupkannya. Kita colokkan listriknya dan kita on-kan dari sini. Nah, ini yang hidup hanya yang samping ya, hanya yang samping, sebelah sini sama sebelah sini samping. Dan kita on off kan lagi, hidupkan lagi. Nah, ini yang hidup hanya yang tengah ya, yang tengah. Yang samping tadi mati, sekarang yang tengah ya, yang tengah hidup. Kalau terlihat jelas ya, kalau di sini
tengah yang hidup. Dan mode ketiga kita hidupkan dan kita matikan dan hidupkan lagi. Nah, kalau ini keseluruhan hidup ya, keseluruhan. Jadi samping dan tengah hidup semua gitu ya. Jadi modenya itu ada 3 mode. Yang pertama ya, samping ya, warnanya full putih warnanya. Dan yang kedua, matikan dulu, biru ya, biru merah. Yang tengah ya, yang tengah full biru merah. Dan yang ketiga tadi yang pertama samping, yang kedua tengah ya, yang sampingnya enggak hidup, yang tengah hidup, bergantian. Dan yang ketiga, mode ketiga, keseluruhan ya, keseluruhan, samping dan tengah sudah hidup lagi ya. Oke, sekarang sudah normal ya. Kita akan menutupnya, dan untuk menutupnya saya akan melakukan pemasangannya lagi seperti semula ya. Ada 3 mode ya, bagus juga sih menurut saya, ini bagus juga, bisa diadaptasikan ke mana ya gitu. Oke. Sekarang saya akan melakukan penutupan seperti semula ya. Penutupannya kita tinggal memasukkan penutupnya ini dan dorong terus sampai ke ujung. Ini panjangnya 1 meter lebih ya, kayaknya 1,20 meter kayaknya ini. Kita masukkan lagi penyangganya. Lupa, kita pasang dulu penutupnya ya, pasang penutupnya seperti ini ya, dan masukkan penyangganya. Kita kunci dulu ya. Dikunci dulu di sini ya, letaknya di sini. Untuk pengunciannya kayaknya kebalik, tidak pas, harusnya seperti ini. Nah, kalau ini pas ya. Penguncian. Apakah bisa pakai respen? Bisa sedikit ya. Sekarang saya akan melakukan penguncian dulu. Setelah itu dirapikan lagi, dan setelah itu kita coba lagi ya. Setelah ditutup gimana hidupnya, bagaimana saya juga belum tahu. Setelah dilakukan penutupan, saya juga belum tahu ya kalau sudah ditutup seperti apa gitu. Jadi untuk ini kita sama-sama belajar saja ya, sama-sama belajar, sama-sama mencari kerusakan ya. Mudah-mudahan tutorial ini ataupun video ini bermanfaat buat teman-teman di sini, dan bisa menambah wawasan juga ya buat kita semua, bisa menambah wawasan juga. Bentar ya. Dan setelah dilakukan penguncian, sekarang kita memasang ya penyangganya kembali. Saya akan memasang penyangganya kembali seperti ini, tinggal masukkan dan dorong, dan kita coba lagi. Saya akan mencoba lagi ya. Setelah dilakukan penutupan, saya akan melakukan pencobaan lagi seperti apa. Kita on kan. Wow, bagus ya, bagus. Dan ini mode pertama samping ya. Kalau di sini kelihatan banget, kalau di sini nggak kelihatan ya kamera, karena memang kamera ya. Ini samping-samping ya, tengahnya nggak hidup.
Dan yang mode keduanya yang tengah hidup samping mati, ya kan? Yang tengah hidup samping mati warnanya biru. Dan mode ketiganya keseluruhan hidup ya. Gitu, keseluruhan hidup. Jadi seperti itu aja ya. Untuk perbaikannya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat teman-teman di sini, dan semoga bisa menambah ilmu juga ya, pengalaman ya, menambah pengalaman. Tapi jangan lupa sebelumnya jangan lupa like and subscribe video saya untuk bisa mengikuti video-video tutorial selanjutnya ya. Buat teman-teman di sini, kita saling berbagi saja, kita saling berusaha untuk berbagi, kita saling berusaha untuk membagikan pengalaman ya. Pengalaman saya akan dibagikan buat teman-teman di sini, dan ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi jangan lupa like and subscribe ya, share lagi ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya juga tahu video-video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya, sebagai kita teknisi. Oke, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multiteknik Elektro Seram Banten. Wassalam.